Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng terus-menerus mempelajari efek penyerapan kristal sungai darah selama setengah bulan, sebelum akhirnya mendapatkan pemahaman yang baik tentang manfaat keseluruhannya. Ini energi misterius yang meresap jauh ke dalam sel seseorang, menciptakan perubahan yang terjadi dari esensi di dalam untuk memicu evolusi. Itu menyebabkan setiap sel diresapi dengan energi khusus yang misterius. Ini bukan energi genetik, bukan energi roh. Itu adalah sesuatu yang tidak diketahui. Berdiri tanpa busana di lantai 2 pavilionnya, dengan dengusan dia mengendalikan setiap sel tubuhnya. Saat dia melakukan itu, koneksi yang tak terhitung jumlahnya segera memicu energi tak dikenal itu. Ukiran merah darah yang tampak sederhana namun ajaib tak tertandingi muncul di dadanya. Persepsi Lo Feng tentang dunia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan kontrolnya terhadap hukum asal menjadi lebih mudah. Perasaan yang luar biasa ini, Lo Feng membuka matanya. Kristal sungai darah itu menakjubkan. Penggunaan kristal sungai darah mirip dengan tubuh Mosa. Setiap menyerap kristal sungai darah, bukan hanya hukum ruang, perasaannya terhadap hukum emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, ruang, dan waktu, semua terasa sedikit lebih jelas. Atau itu bisa juga dikatakan bahwa setelah penyerapan, hubungannya dengan hukum alam semesta lebih dekat dan lebih mudah dirasakan. Ketika hubungannya dengan hukum semakin dekat, ketika dia melepaskan serangan, kekuatannya akan bertambah 1 kali lipat. Klan Mosa melepaskan teknik ruang memiliki kekuatan 10 kali lipat. Namun dengan penyerapan kristal meningkat 20 hingga 30%. Lo Feng tertawa. Lo Feng lalu merenung. Karena ada pepatah tentang prajurit darah dan prajurit kulit hitam, aku pikir setelah menyerap 3 kristal akan ada perubahan khusus. Menyerap 10 akan memiliki perubahan yang lebih mengejutkan. Kristal sungai darah, aku harus mendapatkannya sekarang. Mata Lo Feng berkilau. Klan Mosa dilahirkan dengan keterampilan tertentu, dan menyerap lebih banyak kristal sungai darah dapat membantunya mencapai titik tertinggi. Tentu saja, semakin banyak kristal sungai darah yang ia serap, semakin sulit ia dapatkan. Kalau tidak, perkataan prajurit kulit hitam tidak hanya akan menjadi perkataan lagi. Malam ini, aku akan pergi menemui pemimpin kota. Mata Lo Feng tampak dingin. Dia orang di kota Swallow Moon dengan kristal terbanyak. Pemimpin kota Rokwin Siong berdiri tampak murung di balkonnya. Di belakangnya ada 8 perwira tingkat tinggi. Bicara di mana jenderal? Rokwin Siong berkata dengan lembut. Aku sudah memberi perintah untuknya, namun dia bahkan tidak menjawab. Aku bahkan datang mencarinya dan dia tidak di sini. Kemana dia pergi? Pemimpin kota, kita juga tidak tahu. Ketika kita sampai, jenderal sudah tidak ada di sini. Aku pikir jenderal keluar untuk bermain, maka dia tidak memberitahu kami. 8 perwira tinggi semua menjawab. Rokwin Siong sangat marah. Berikan perintah. Saat ada yang menemukan jenderal, katakan padanya untuk kesini menemuiku. 8 perwira menjawab dengan hormat. Setelah itu Rokwin Siong menghilang. 8 perwira bergumam dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Apa yang terjadi? Ketika jenderal keluar untuk bermain, aku belum pernah melihat pemimpin kota yang marah sebelumnya. Ketika larut malam, Lo Feng berdiri di ruang belajarnya sendiri di pavilion. Dia mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam, bahkan membawa helm dan topeng. Dia membawa perisai dan pisau merah darah di belakangnya. Pemimpin kota Rokwin Siong, dia mungkin penguasa domain level 2 dan seseorang yang telah menyerap kristal sebelumnya. Meskipun dalam hukum domain dan asal, aku jauh melebihi dia, tapi dia tetap seorang penguasa domain. Aku tidak boleh gegabah. Terhadap bulu murni Chong, Lo Feng hanya mengenakan jubah hitam. Melawan Jenderal Rokwin Zhan, dia menggunakan jubah biasa yang sederhana dan sangat kasual. Hanya kali ini saja, dia sepenuhnya siap. Dia bahkan mengenakan topeng. Hanya dengan mengandalkan tubuh manusianya saja, ini akan menjadi pertempuran yang sulit.
Tidak ada artinya jika pertempuran itu tidak sulit. Semakin aku bertarung dengan level yang lebih tinggi, akan semakin menarik. Lo Feng tersenyum, dengan kilat dia menghilang tanpa jejak dari paviliun. Siluet buram bergerak dan itu sangat sulit dideteksi. Dengan cepat menuju rumah pemimpin Rock Windsong. Lo Feng menatap istana yang jauh melalui ruang semesta. Dia bisa merasakan bahwa ada energi yang akrab di dalamnya. Itu adalah energi Rock Windsong. Lo Feng memegang pisau bayangan darah dan langsung menghilang. Di dalam istana, Rock Windsong berjalan-jalan di ruang kerja. Dia mengerikan kening. Senior dan utusanmu jarang mengunjungiku. Aku awalnya ingin memperkenalkan mereka kepada adik lelakiku. Aku tidak berharap bajingan ini menghilang, dan aku bahkan tidak dapat menemukannya. Senior dan utusanmu sudah di sini selama 3 hari dan akan pergi. Rock Windsong menjadi lebih marah saat dia memikirkannya. Tiba-tiba, dia merasakan energi dan segera meraung. Siapa itu? Dengan Rock Windsong sebagai pusatnya, baut petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Kilauan pisau segera menyala di dalam istana, hampir seperti sabit besar yang mengiris lurus ke arah Rock Windsong. Pergilah, Rock Windsong meraung. Sebuah palu besar berwarna ungu muncul di tangannya. Ada gemuruh ketika dia mengayunkannya. Serangan yang dipenuhi petir dan guntur berayun ke depan, menyebabkan orang lapis baja hitam itu menghindarinya. Energi gila ini seperti panah yang tak terhitung jumlahnya, menembak ke segala arah, menyebabkan keributan dan ledakan meletus. Dia memang seorang penguasa domain level 2, lalu mempunyai domain level 9, dan seseorang yang telah memahami hukum asal guntur. Lo Feng memuntahkan darah saat dia menghindar, namun dalam sekejap mata tubuhnya pulih, tatapannya tetap dan sekali lagi sedingin seperti sebelumnya. Dalam sekejap, domain emas yang sangat kental dilepaskan. Hukum ruang dan emas digabungkan, menyatu dengan domain menakutkan yang terbentuk di ruang semesta. Itu menekan hukum guntur. Secara bersamaan di sekitar tubuh Rock Windsong, 100 prajurit lapis baja hitam muncul. Masing-masing dari mereka memegang perisai bermata 6 dan pisau bayangan darah. Melihat ini, Rock Windsong tercengang. Rock Windsong gurunya adalah tingkat dunia atau penguasa sektor yang menguasai daerah sekitar 1 miliar kilometer. Namanya adalah Xiong. Di dunia sungai darah ini, penguasa sektor masih eksistensi yang sangat menakutkan. Rock Windsong berada di bawah Xiong, memiliki perspektif dan visi yang sangat tinggi. Dengan hanya satu pandangan, ia mengerti bahwa pejuang misterius ini adalah orang jenius dengan prestasi tinggi dalam hukum asal ruang, karena mampu menghasilkan hingga 100 bayangan. Rock Windsong mengerti bahwa jika seorang jenius seperti itu ditemukan oleh kuil abadi, dia pasti akan diperlakukan sebagai elit mutlak dan dipelihara. Sayang sekali, bahkan dia adalah musuh. Semakin menakutkan musuh, semakin baik untuk menghilangkannya lebih awal. Lebih dari 100 teknik pedang yang aneh menyatu dengan domain emas. Itu hampir benar-benar menekan Rock Windsong. Rock Windsong terjebak di dalam. Tawa nyaring terdengar. Rock Windsong berdiri tegak seolah-olah dia mengagumi kinerja Lo Feng. Bibir Rock Windsong meringkuk menjadi senyuman. Secara bersamaan senjata pembunuh muncul dari sekelilingnya. Setidaknya 1000 dari mereka benar-benar menutupi Rock Windsong. Setiap dari mereka di bawah kilatan petir, berkilau seperti logam yang mempesona. Ujung pisau busur itu menakutkan. Ekspresi Lo Feng sangat berubah. Dia awalnya ingin mengandalkan kecepatan untuk menghabisinya. Rock Windsong melambai, segera senjata yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menembak ke segala arah. Sial, sial. Gerakan Lo Feng tidak dapat diprediksi, namun jumlah senjata yang ditembakkan padanya terlalu banyak. Dia memegang perisai bermata 6. Dia terus memblokir. Meskipun dia berhasil membelokkan mereka, mereka masih mempengaruhi gerakannya. Tawa Rock Windsong berlanjut. Senjata yang menari semuanya melengkung dan serentak menuju Lo Feng. Udara bergetar dan pecah hingga 1000 senjata pembunuh menembaki dia. Ekspresi Lo Feng bertambah berat. Matanya menatap dingin pada Rock Windsong. Tekanan kesadaran tanpa bentuk dengan keras menabrak kesadaran Rock Windsong. Rock Windsong merasakan sakit di kepalanya. 1000 senjata pembunuh yang dikendalikan oleh kesadarannya segera terpengaruh. Tanpa bantuan energi rohnya, senjata dengan cepat melambat karena hambatan udara dan gravitasi yang tinggi. Mereka masih mengikuti Lo Feng, namun ia dengan mudah menghindari mereka.
Lo Fong bergegas ke arah Ro Quinxiong. "Pergi dan matilah." Bilah bayangan darah di tangan Lo Fong sudah menjadi kilatan yang tak tertandingi, memotong lurus ke dada Ro Quinxiong. Untuk menghabisi penguasa domain, seseorang harus menghancurkan inti kehidupan. Namun, inti kehidupan ini dapat disimpan di bagian tubuh mana saja. Bisa di dalam area kepala, kesadaran, di dantian, atau bahkan di lengan, dada, dan lain-lain. Oleh karena itu, untuk menghabisi penguasa domain, hal pertama adalah menentukan di mana inti kehidupan berada. Karena serangan kesadaran sebelumnya, Lo Fong sudah menentukan posisi. Namun ekspresi Lo Fong berubah. Dia bisa melihat Ro Quinxiong yang muram dan marah. Kesadaran Lo Fong dianggap sebagai puncak penguasa domain, dan Ro Quinxiong juga merupakan tingkat penguasa domain. Meskipun lebih lemah dari miliknya, itu masih di tingkat penguasa domain. Satu serangan itu hanya berhasil menyetrumnya sementara. Tekanan kesadaran. Hanya ketika perbedaan levelnya besar, efeknya akan jelas. Ro Quinxiong memandang Lo Fong dengan marah. Bersamaan di sekelilingnya ada 3 cahaya emas yang mengelilingi tubuhnya dan kemudian menembak ke arah Lo Fong. Lo Fong tahu bahwa dia tidak bisa menang lagi. Tidak peduli seberapa kuat pemahamannya tentang hukum asal dan seberapa kuat gerakannya. Selama ada berbagai jenis senjata roh yang menyerang, mungkin masih ada peluang. Namun jika lawannya beberapa level di atasnya, bagaimana dia bisa bertarung? Bahkan binatang bertanduk emas sebelum berlatih teknik dewa dunia hanya menggunakan bakat alami, paling banyak bisa melawannya dengan level 3 tingkat lebih tinggi dan menghancurkan manusia yang 2 tingkat lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Kecepatan Lo Fong, tidak peduli seberapa cepat itu, dia masih tidak bisa mengelak. Satu tembakan menuju tenggorokan Lo Fong menembus dan secara bersamaan tekanan dari tembakan itu menyebabkan kepalanya menjadi berantakan. Lo Fong terjatuh. Kesadaran yang menakutkan. Siapa dia? Kesadarannya bahkan lebih kuat dariku dan pemahamannya tentang hukum sangat tinggi. Ro Quinxiong berjalan menuju Lo Fong. Dia melihatnya dan terkejut. Sayang sekali, hanya tingkat awan puncak sebenarnya berani datang untuk menghabisiku. Upaya semacam itu hanyalah bunuh diri. Dengan pikiran, dia merobek topeng dan mengangkat topeng untuk mengungkapkan wajah pemuda itu. "Bagaimana kabarmu?" Pemuda itu tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya agak menyesal. Ro Quinxiong menunduk, dadanya sudah tertusuk pisau. Itu telah menembus langsung ke inti hidupnya. Sangat disayangkan bahwa inti hidupnya hanyalah inti ras manusia normal. "Kau berdiri tepat di depanku tanpa kewaspadaan sedikit pun saat aku menyerangmu. Kamu bahkan tidak bereaksi." Lo Fong berdiri, tenggorokannya sudah tanpa bekas luka sebelumnya. Dia mengenakan topengnya kembali karena mengungkapkan identitasnya dapat mempengaruhi Nabu dan putranya Nake. Melalui matanya yang terbuka, dia melihat tubuh Ro Quinxiong. "Aku tidak menyalahkanmu. Banyak orang akan berpikir bahwa tingkat universe dengan kesadaran hancur sepenuhnya pasti sudah mati." Lo Fong menatap tubuh di depannya. Dia menggelengkan kepalanya. Pada awalnya dia tidak ingin menggunakan kemampuan khusus untuk menghabisi lawannya dan hanya ingin mengandalkan kemampuan universe level 9 untuk melawan Ro Quinxiong. Namun dia tidak berharap. Ro Quinxiong merupakan master mental juga. "Sayang sekali aku tidak membawa persenjataan Nansen. Jika membawa persenjataan Nansen, kekuatanku akan berlipat ganda. Aku akan memiliki jaminan untuk menghabisinya dengan mudah." Lo Fong menggelengkan kepalanya. Tubuh bumi benar-benar tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Lo Fong dengan cepat memindai tubuh dan menemukan targetnya. Lo Fong dengan cepat menemukan piring hias bertatah di pinggangnya dan segera mengambilnya. Pelat logam ini adalah item penyimpanan. Kuharap ada kristal sungai darah di sini. Lo Fong segera menggunakan energi rohnya untuk menembus ke dalamnya dan mulai mencari. Tidak buruk. Lo Fong mengungkapkan senyum. Ada 2 kristal. Ro Quinxiong sebelumnya menyerap 1 kristal. Melalui berbagai metode, ia telah memperoleh 2 lebih banyak untuk mungkin meningkatkan peluangnya menjadi prajurit darah suatu hari nanti. Kemudian, dia mendapat 1 lagi dan memberikannya pada Ro Quinxiong. Suara dingin bergema di sekitar ruangan. Lo Fong berbalik untuk melihat. Di tengah udara, ada 2 siluet lapis baja kelabu dan ekspresinya jelek.
Baju besi abu-abu yang mereka kenakan adalah bukti identitas mereka sebagai utusan khusus dari kuil abadi. Juga, energi yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Seberapa kuat? Keduanya jelas lebih kuat dariku. Ekspresi bulu murni Tao segera berubah. Keduanya mungkin di level domain puncak. Aku akan terus mengawasi dan melihat apakah ada peluang untuk mendapatkan sesuatu. Bulu murni Tao menyembunyikan auranya dan bersembunyi. Ketika seseorang mencapai tingkat domain dan inti seseorang menjadi inti kehidupan, seseorang dapat sepenuhnya menyembunyikan aura mereka di dalam. Dunia luar tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Sama seperti bagaimana beberapa perangkat pemindai dapat memindai level daya. Mereka dapat paling akurat mendeteksi dari tingkat siswa hingga universe. Adapun tingkat penguasa domain dan penguasa sektor, mereka tidak bisa sepenuhnya mendeteksi, kecuali lawannya melepaskan auranya. Mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam, bersama dengan helm dan topeng, Lo Feng berpakaian lengkap. Lo Feng menatap kedua dengan baju besi abu-abu yang melayang di udara. Keduanya jelas marah karena mereka rela melepaskan aura menakutkan mereka. Setidaknya penguasa domain level 7 atau 8, atau bahkan domain level 9. Betapa merepotkannya hal ini. Lo Feng tidak ingin menggunakan klan Musa, namun saat hidupnya dalam bahaya, apakah dia akan dengan bodohnya menunggu kematiannya? Dengan kekuatan klan Musa, terutama dengan kekuatan hukum ruang, jika dia ingin melarikan diri, keduanya tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Dua tuan, haruskah kalian bergerak? Lo Feng memandang keduanya di udara. Kamu sudah menghabisi juniorku. Apakah kamu menyiratkan bahwa aku seharusnya membiarkanmu pergi? Pria parubaya yang tampan itu meraung marah di malam hari. Aura dari dua utusan khusus dari kuil yang abadi itu menakutkan. Selama 2 atau 3 hari ini, keduanya telah dihibur dengan sangat baik oleh Rock Winxiong, terutama malam ini, karena dia telah mengundang Putri Duyung legendaris dari Lautan Iblis untuk bernyanyi dan menghibur mereka. Putri Duyung ini milik wanita tertinggi di benua Sungai Dara. Mereka bisa melepaskan ekor mereka dan mengambil bentuk manusia. Saat mereka menyentuh air, mereka bisa mendapatkan kembali ekor mereka. Mereka semua bisa bernyanyi dengan sangat baik. Itu adalah kesenangan yang paling mutlak. Namun Putri Duyung ini hanya bisa ditemukan di Lautan Iblis. Satu Putri Duyung di benua itu saja akan menghasilkan banyak tokoh kuat yang bertarung untuk mengejarnya. Mereka adalah utusan dari kuil abadi. Biasanya mereka tidak akan punya banyak waktu luang di tangan mereka. Namun, kali ini mereka benar-benar berhasil melihat Putri Duyung. Tentu saja mereka tidak keberatan merasa nyaman. Ketika keduanya sangat nyaman, mereka tiba-tiba merasakan energi besar meledak di kejauhan. Pada saat itu, mereka terlalu malas untuk bergerak karena mereka percaya bahwa di daerah ini tidak ada orang yang berani mengacaukan Rock Winxiong. Mereka percaya bahwa Rock Winxiong dapat menyelesaikannya sendiri. Kemudian mereka merasa bahwa energinya terlalu kuat. Karena keributan dan ledakan, mereka berdua meninggalkan tempat tidur mereka untuk melihatnya. Pada saat mereka mencapai tujuan mereka, Rock Winxiong sudah mati. Di dalam rumah pemimpin kota, suasananya segera berubah. Kamu bukan targetku. Aku terlalu malas untuk menghabisimu, jadi jangan paksa aku. Lo Feng memandang keduanya di udara dan segera bergegas ke langit. Apakah kamu mencoba melarikan diri? Di tengah udara, pria tampan itu meraung. Dia secara bersamaan berkomunikasi dengan utusan di samping. Mo, dia menghabisi juniorku. Jadi serahkan hal ini padaku. Bantu aku dengan mengawasinya. Aku khawatir kalau dia tiba-tiba menemukan cara untuk melarikan diri. Saudara Yu, serahkan padaku. Utusanmu mengangguk. Setelah diperlakukan dengan baik dan dihibur oleh Rock Winxiong beberapa hari terakhir, sekarang dia sudah mati. Utusanmu pasti ingin membalaskan dendamnya. Lo Feng naik ke langit. Secara bersamaan niat membunuh pria tampan itu bergegas. Lo Feng mengerutkan kening. Kamu benar-benar memaksaku. Karena kamu ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Klan Musa dalam dunia internalnya sudah sepenuhnya menyerupai Lo Feng. Dia juga memegang pisau bayangan darah dan mengenakan baju besi hitam. Beralih, pikir Lo Feng. Tubuh bumi Lo Feng langsung bertukar dengan klan Musa. Tubuh bumi memasuki dunia internal, sementara klan Musa tetap berada di luar. Lo Feng terbang dengan cepat, jadi tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Dia menyembunyikan energinya.
Tiba-tiba sebuah pisau muncul di tangan utusan Yu. Dia dengan cepat menyusul Lo Feng. Dia berteriak dengan marah, "Kamu benar-benar punya nyali." Bibir musa Lo Feng tersenyum. Perasaan yang luar biasa di dalam ruang semesta. Itu seperti ikan di air, bayi dalam pelukan seorang ibu. Itu sangat nyaman. Perasaan hampir menyatu dengan ruang membuat Lo Feng jelas merasakan aura gila dan kuat bergegas dari belakangnya. Kurasa dia benar-benar penguasa domain level 9. Musa Lo Feng tersenyum dingin. Pembunuh terkuat di alam semesta. Bersama dengan penelitianku tentang tablet 9 alam semesta, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Musa Lo Feng menutup matanya. Mata utusan itu dipenuhi amarah dan niat membunuh. Tebasannya yang cepat dan kuat menyayat prajurit hitam di depannya menjadi dua. Namun setelah tebasan, ekspresinya sangat berubah. Ada yang tidak beres. Tidak ada darah atau perasaan sama sekali dari prajurit lapis baja hitam yang baru saja dia tebas. Di mana dia? Apakah dia begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa merasakannya? Utusan Yu sangat ketakutan. "Saudara Yu, di belakangmu." Suara ketakutan masuk ke pikiran utusan Yu. Utusan Yu berputar cepat. Di belakangnya, prajurit lapis baja hitam sedang menatapnya. Secara bersamaan, ia melihat kilauan pisau menyerang dalam jarak dekat dengan kecepatan klan Musa. Utusan khusus ini tidak memiliki cara untuk bertahan sama sekali. Utusan Yu sedang berjuang. Secara bersamaan, energi genetik level 9 domainnya dengan kuat menembus melalui seragam abu-abu yang dipakainya. Bilah bayangan darah yang sangat cepat dan tajam itu menebas ke tubuhnya. Tapi seragam abu-abu itu sedikit mengguncang dan menyebarkan serangan ke seluruh tubuhnya, meninggalkan bekas garis miring sebelum dengan cepat regenerasi. Utusan Yu dengan cepat mundur. Butir-butiran keringat menetes dari dahinya. Dia sangat ketakutan. Untungnya, aku memiliki baju besi ini dari kuil abadi. Utusan Yu merasa seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian itu sendiri ketika dia melihat dengan tak percaya dan takut pada prajurit lapis baja hitam yang berada di langit malam. Bagaimana dia bisa secepat itu? Kecepatannya tidak memungkinkan. Aku bahkan tidak bisa merasakannya. Ya, klan Musa memanglah sangat cepat. Jika diukur terhadap level ruang absolut, itu telah mencapai perubahan tak berhingga tingkat level 2. Level tertinggi dalam 10.000 aliran benang, melepaskan sepenuhnya dapat menghasilkan 10.000 bayangan. Selama pertempuran, lebih banyak bayangan tidak selalu lebih baik, seperti teleportasi. Begitu seseorang mencapai level itu, tidak akan ada gambar atau bayangan sama sekali. Saat ini, akselerasi instan klan Musa telah mencapai tingkat yang menakutkan. Level lain dan itu akan menjadi teleportasi. Tentu saja ini adalah langkah tersulit. Orang hanya bisa membayangkan, akselerasi saat ini sudah begitu menakutkan. Menarik. Musa Lo Feng berdiri di udara memandang utusan Yu yang jauh dan menatap baju besinya yang abu-abu. Itu adalah baju besi genetik, armor genetik dari alam semesta. Benar-benar dapat menyebarkan seranganku ke seluruh tubuhnya. Dan setelah aku memotongnya, itu segera pulih. Meskipun Lo Feng adalah orang luar, dia secara alami jelas tahu sifat baju besi itu. Dia memiliki armor rotan anggur awan yang bahkan lebih baik daripada armor genetik. Hanya saja, dia tidak berani menggunakannya. Kalau tidak, ia akan diakui sebagai orang luar dan dikeroyok oleh semua orang. Ayah Nake benar. Reruntuhan dewa kuno itu benar-benar memiliki barang-barang dari perusahaan alam semesta virtual. Kemudian telah dipelajari oleh Undying di benua Sungai Darah, dan mereka menemukan cara membuat baju sirah genetik. Jelas, jumlah produksi mereka masih sangat rendah. Ketika pikiran itu terlintas di benaknya, dia segera maju ke depan dan sekali lagi mengejar utusannya yang melarikan diri. Terlalu cepat, utusannya berkomunikasi dan berteriak, "Saudaramu, cepat dan bantu aku." Dimengerti, dari kejauhan, utusanmu dengan cepat terbang. Namun Musa Lo Feng sudah memulai serangan kedua. Kali ini tidak biasa seperti yang pertama kali. Dia benar-benar menggerakkan ruang di sekitar bilah. Maka di ujung bilah ruang itu bahkan bengkok. Musa Lo Feng menatap dingin pada utusan Yu yang tidak bisa bertahan tepat waktu dan hanya mengandalkan baju besi genetik untuk bertahan. Dasar bodoh, pikir Lo Feng. Seperti pisau dapur yang mengiris ikan, pisau bayangan darah itu sangat tajam kali ini. Itu segera mengiris dada utusan Yu dan menusuk. Pisau bayangan darah melepaskan energi ke segala arah
dan Lo Feng segera menemukan inti hidupnya di dalam. Ujung bila segera menembus inti kehidupan utusan Yu. Saat itu menyentuhnya, intinya pecah dan utusan Yu menatap dengan mata terbelalak. Matanya dipenuhi dengan rasa takut dan tidak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa pria di hadapannya benar-benar dapat menembus baju besinya dan membunuhnya. Bahkan lebih dari itu, dia benar-benar berani menghabisi utusan khusus dari kuil abadi. Bilaku ini memiliki perasaan mengiris ruang. Mata Musa Lo Feng berkilau puas. Tubuh bumi bergantung pada persenjataan Nansen dan tidak dapat melewati tingkat ke-6 jembatan surgawi. Namun jika klan Musa yang melakukannya, ia dengan mudah melepaskan 10.000 bayangan. Bilahnya beresonansi dengan ruang semesta. Ini sudah cukup untuk menghasilkan efek Nansen armamen level 5. Bahkan, kekuatannya lebih kuat melewati jembatan surgawi 6 dan bahkan 7 dijamin lolos. Lagi pula, ini adalah ras pembunuh terkuat di alam semesta. Bagaimana bisa prajurit lapis baja hitam sekuat itu? Di kota yang jauh, bulu murni Tao menyembunyikan diri. Sambil mendongak, matanya dipenuhi rasa takut. Utusan yang dia bunuh adalah tingkat domain tertinggi. Bahkan dengan baju sirah, dia masih terbunuh hanya dengan satu tebasan. Musa Lo Feng yang baru saja menghabisi utusan Yu menempatkannya di cincin luar angkasa dan secara bersamaan melesat ke arah utusanmu. Tidak, kamu tidak bisa menghabisiku. Aku seorang utusan khusus dari kuil abadi. Utusanmu berteriak. Musa Lo Feng tidak peduli dan menebasnya. Musa Lo Feng melambaikan tangannya dan meletakkan tubuhnya di cincin penyimpanannya. Setelah itu dia melihat ke bawah. Bulu murni Tao yang diam-diam menonton adegan ini ditemukan oleh prajurit lapis baja hitam. Dia segera terkejut dan ketakutan. Bagaimana dia menemukanku? Bulu murni Tao benar-benar ketakutan. Dia tidak tahu klan Musa tidak memiliki energi jiwa atau roh. Oleh karena itu, cara merasakan energi dan aura orang lain berbeda dari bentuk kehidupan daging dan darah. Bentuk daging dan darah yang normal mengandalkan energi roh untuk merasakan. Menurut seberapa kuat energi itu, mereka akan menentukan lokasi. Namun Musa adalah klan yang disukai hukum asal ruang. Ia bisa berbaur dengan ruang itu sendiri, persis seperti bagaimana laba-laba bisa merasakan getaran terkecil di dalam jaringnya. Meskipun bulu murni Tao adalah penguasa domain yang menyembunyikan energinya, secara teoritis tidak ada yang bisa mendeteksi dia. Namun, Lo Feng merasakan riak di ruang angkasa yang telah dibuat musuh ketika ia terbang. Karenanya, dia tahu bahwa target telah menyembunyikan dirinya. Aku tidak punya niat buruk. Bulu murni Tao menjadi pucat. Kamu penatua dari keluarga bulu murni. Musa Lo Feng tersenyum di udara. Sangat disayangkan, tapi aku membutuhkan kristal sungai darah sekarang. Ekspresi bulu murni Tao berubah. Dia segera menjadi kilat. Kecepatannya yang mengejutkan bahkan menyebabkan udara di sekitarnya meledak. Bangunan di sekitarnya juga runtuh. Musa Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kecepatan tubuh bumi dalam dunia sungai darah bisa menempuh 3000 km dalam sedetik. Musa Lo Feng bahkan lebih cepat 10 kali lipat. Keributan yang terjadi di kota Swaletmon larut malam bahkan lebih berisik daripada siang hari bolong. Apa yang terjadi? Aku bahkan melihat bola petir yang tinggi dan menakutkan sebelumnya. Aku juga melihatnya. Dengar, istana pemimpin kota yang awalnya tertinggi telah berkurang menjadi reruntuhan. Kami bahkan tidak bisa melihatnya lagi. Sekelompok orang yang bersemangat di kota Swaletmon sedang berdiskusi. Mereka bahkan tidak tahu dalam malam ini, dua utusan khusus dari kuil abadi, pemimpin kota Swaletmon, dan bulu murni Tao semuanya mati. Dapat dikatakan bahwa tidak ada lagi prajurit tingkat domain di kota Swaletmon. Musa Lo Feng merobek-robek udara dan menembus tingkat awan. Luar biasa. Perasaan menyatu dengan ruang semesta ini. Kapan tubuh bumiku bisa mencapai tingkat seperti ini? Lo Feng kecanduan. Perasaan ini di mana ruang semesta terasa sangat jernih untuk dapat bergerak melalui ruang semesta berdesir dan merasakan semua makhluk hidup. Musa Lo Feng berhenti. Pada saat ini dia sudah dekat dengan 1 juta kilometer jauhnya dari kota Swaletmon. Lo Feng menggunakan tubuh Musa adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan karena ada sejumlah besar penguasa sektor dan pakaian di dunia ini. Saat dia terlalu tinggi dan diperhatikan, semuanya akan berakhir. Lebih baik tetap low profile dan hanya menggunakan kekuatan tingkat universe. Dia bertukar kembali ke tubuh manusianya. Lo Feng tiba-tiba tersenyum.
Saatnya untuk melihat apa yang utusan kuil abadi dan bulu murtintau miliki. Kejutan apa yang bisa mereka berikan padaku? Oke guys, episodenya sampai sini dulu. Dan ya, episode kali ini terbayar ya, karena di episode yang kemarin teman-teman, Mimin tuh kayak ngerasa bosen sedikit ya, kurang greget aja. Tapi yang di episode kali ini terpuaskan banget. Akhirnya klan musanya dipakai ya. Ini pertama kali tubuh klan musanya ya. Kayaknya apa ya, bisa EZ win karena kan klan Musa itu udah di penguasa domain tingkat 9, setara ya tadi dengan si utusan Yu sama utusanmu. Wah, jadi EZ banget. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.